Shalom Jemaat Gereja Kristus Bandung. Waktu menunjukkan pukul 09.00. Saatnya kita beribadah secara online. Satu minggu sudah kita jalani dengan berbagai aktivitas. Memasak, belajar, bermain, belanja, di transportasi umum, antri, dan beragam aktivitas lainnya. Kelelahan digantikan dengan sukacita saat kita akan memulai ibadah raya kita. Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan hati kami agar layak menghadap hadirat-Mu. Haleluya, ku menang. Gereja Kristus Bandung, Maju, taruhan, menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang senantiasa menyertai kita, juga di dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin.
Tuhan pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 6 dengan tema tetap setia dalam tantangan iman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami boleh tetap sehat dan iman kami tetap terpelihara. Dan kami boleh merenungkan firman-Mu senantiasa. Karena itu, Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami ketenangan, baik hamba-Mu yang Engkau berikan kesempatan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga dengan jemaat, bahkan semua yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan, Daniel pasal 6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Tapi saya baca ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu, suatu hari seorang wanita yang sudah bertunangan didekati oleh seorang pria yang kelihatannya lebih kece, kalau bahasa sekarang ya, dari pria tunangannya. PDKT pria ini dilanjutkan terus, dan sang pria mengajak wanita untuk bertemu dan boleh dikatakan berkencan begitu ya. Tetapi wanita ini menolak Bapak Ibu, dan dia berkata dengan tegas, "Oh maaf, saya sudah bertunangan dan sebentar lagi kami akan menikah." Tetapi sang pria tidak berhenti, terus menggoda wanita ini. Dan wanita ini kembali dengan tegas berkata, "Maaf." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba menyimpulkan siapa wanita ini, bahwa wanita ini adalah wanita yang sangat setia. Karena itu sudah terbukti pada waktu dia digoda, dia tetap pada pendirian, dia tetap pada komitmen bahwa dia akan menikah. Firman Tuhan memberitahu kita tentang seorang pemuda bernama Daniel, orang Ibrani yang sedang dibuang di Media dan Persia. Dan dia adalah orang yang cinta Tuhan. Tadi seperti yang saya katakan, Ibrani yang cinta Tuhan. Tetapi dia orang yang diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, salah satu pemimpin di negara itu. Anak muda ini
adalah orang yang punya prestasi dalam pekerjaannya, sehingga dia diberikan jabatan yang tinggi dan akan dipromosikan lagi untuk menjadi orang nomor 2 di media, di bawah Darius. Nah, pada saat situasi yang seperti itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada orang yang coba untuk menjegal karir daripada Daniel ini, dan satu-satunya cara untuk menjegal karir dari Daniel ini adalah membunuh dia. Karena dari si pekerjaannya, dia adalah orang yang baik, yang bagus pekerjaannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin menjegal dia mengambil satu siasat untuk membunuh dia, dan siasat itu adalah berkenaan dengan iman dari Daniel. Dan kita tahu selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat menarik untuk disimak, untuk dipelajari daripada kisah dari Daniel ini. Bapak Ibu boleh mempelajarinya dengan teliti. Saya sangat senang sekali karena Daniel ini masih seorang pemuda loh. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana dapat Daniel yang masih muda ini keluar atau mempertahankan imannya sedemikian rupa, padahal taruhannya adalah nyawanya sendiri. Taruhan yang menjadi nyawa yang menjadi taruhannya, tetapi Daniel ini tetap tegar. Nah, ada beberapa poin yang saya lihat. Pertama, Daniel adalah orang yang mempraktekkan imannya. Kalau kita melihat perjalanan iman Daniel ini dari pasal 1, di situ kita lihat bahwa Daniel ini mempraktekkan imannya. Pada waktu ada satu keputusan untuk memberikan makanan dari meja raja untuk mereka yang dipilih, karena Daniel ini salah seorang yang dipilih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daniel menolaknya, dan Daniel berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel ini mempraktekkan imannya, karena menurut peraturan, menurut Taurat mereka, Bapak Ibu, bahwa makanan dan minuman itu sudah diatur sedemikian rupa di Imamat pasal 11, boleh baca. Nah, Daniel tidak dapat, rupanya dalam pikiran dia tidak dapat terjamin bahwa makanan dan minuman yang disediakan oleh raja itu untuk mereka makan tepat seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Imamat. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, Daniel menetapkan diri untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang sudah disediakan. Dan setelah 10 hari, ternyata Daniel dan rekan-rekan lebih sehat dari mereka-mereka yang makan dari makanan raja dan minum anggur yang disediakan. Saya percaya melalui pengalaman ini, Daniel semakin dikuatkan imannya, dan ternyata Allah yang dipercayai oleh mereka, yang dipercayai oleh Daniel adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Walaupun mereka hanya makan sayur, tetapi kesehatan mereka lebih daripada mereka-mereka yang makan dari panganan raja. Bapak Ibu, Daniel dengan ketetapan hati mempraktekkan imannya. Bagi dia, imannya itu perlu dipraktekkan dan diperkatakan, dan betul Daniel melakukan itu. Kita sering mendengar bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya
Lukas pasal 11 ayat 28. Para pendeta, barusan saya juga mengatakan itu Bapak Ibu, bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara firman Tuhan. Dan memelihara itu berarti mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, rupanya untuk dapat teguh menghadapi tantangan dalam kehidupan ini adalah mereka yang mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajak kita, mari kita praktekkan iman kita di dalam kehidupan kita hari-hari. Apapun itu Bapak Ibu, kita praktekkan dari hari ke hari. Poin yang kedua yang saya lihat dari firman Tuhan ini, Daniel tetap menjaga hubungan pribadinya dengan Allah. Pada waktu diputuskan bahwa siapa yang tidak melakukan apa yang ditentukan untuk boleh dalam 30 hari, siapa yang menyembah Allah atau menyembah Allah-Allahnya yang lain atau dewa-dewa, selain menyembah Darius, mereka akan dihabisi dengan cara dimasukkan ke dalam kandang singa atau gua singa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan gua singa itu, gua singa yang memang disengaja lapar sedemikian rupa, tentu melihat mangsa sedemikian rupa, maka pasti diterkam. Dan Daniel adalah salah satu yang memang sudah dirancang oleh lawan-lawannya sedemikian rupa, salah satu kandidat untuk dimakan singa itu. Pada waktu keputusan itu dilakukan, firman Tuhan berkata di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi sudah biasa dilakukan. Dengan adanya peraturan itu, dia tetap melakukan imannya yang sudah biasa dilakukan. Yaitu apa? Dia naik ke atas tingkap-tingkap rumahnya, katanya, menghadap Yerusalem, dan dia terus berdoa dan menyembah, memuji Tuhannya. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Padahal Daniel ini punya jabatan yang tinggi dan sedang dipromosikan untuk menjadi orang nomor 2 di media Persia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Daniel berhasil mengatasi pencobaan yang begitu luar biasa. Nah, kalau saya boleh lihat pencobaan yang dialami oleh Daniel ini, sebetulnya pencobaan bukan hanya pencobaan itu sebetulnya yang terjadi dari kehidupan Daniel. Pencobaan yang pertama yang saya lihat dari kehidupan Daniel adalah pada waktu dia menjadi orang petinggi di kerajaan itu. Tentunya kalau seorang petinggi, maka dari segi keuangan dia mapan. Bukan hanya mapan, mungkin berlimpah. Dari segi kekuasaan dia punya, dari segi fasilitas dia punya. Tetapi mari kita perhatikan, walaupun Daniel mendapat semua fasilitas tersebut dan kenyamanan tersebut, tetapi yang dilakukan Daniel adalah seperti biasa, tetap memuji, memuliakan Tuhan. Terkadang di dalam kemewahan orang tergelincir di dalam dosa. Bahkan sangat gampang tergelincir dalam dosa. Kenapa? Segala sesuatu dapat dilakukan. Ya kan? Dengan fasilitas yang ada, dengan uang yang ada, dia bisa melakukan apa saja di dalam kehidupannya. Ya. Nah, ternyata Daniel ini bisa terlepas dari situasi itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang kedua yang dihadapi oleh Daniel adalah tantangan atau ancaman. Ancaman. Nah,
pada waktu Daniel mendengarkan ancaman itu, Daniel tidak gentar. Tetap Daniel memuji dan memuliakan Tuhan. Dan poin yang kedua yang saya lihat dari firman Tuhan ini adalah Daniel tetap menjaga hubungan pribadi dengan Allahnya. Ya kan? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam kemewahan, Daniel tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan. Dalam tekanan dan ancaman, Daniel tetap menjaga persekutuan dengan Tuhannya. Daniel konsisten menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya pikir inilah kekuatan Daniel sehingga dapat mengatasi tantangan, sehingga dia boleh tetap setia dalam tantangan iman yang dihadapi oleh Daniel. Firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk boleh mempraktekkan iman kita dalam situasi dan kondisi apapun. Pada waktu saudara sudah diberkati oleh Tuhan, berkat itu kita pakai memuji memuliakan Tuhan. Saya coba pikir-pikir Bapak Ibu, dengan apa yang didapatkan oleh Daniel ini. Daniel ini juga mengambil bagian pada waktu Tuhan izinkan mereka kembali ke Yerusalem dengan rekan-rekannya Nehemia, dengan Ezra, membangun tembok Yerusalem dan membangun bait Allah. Saya yakin bahwa Daniel pun memberikan hartanya. Dan pada saat dia mengalami tekanan, dia juga tetap setia. Dan itu juga yang firman Tuhan katakan kepada kita. Tetap setia dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita sekarang ini menghadapi tantangan COVID-19 dan akibatnya di dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan, bermacam-macam Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Dan mari kita lihat selanjutnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Daniel ini tidak sia-sia. Dia dibela oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga mulut singa yang sudah disengaja begitu lapar tidak dikasih makan, singa yang buas itu tidak mampu membuka mulutnya untuk mencederai Daniel, karena Tuhan mengatupkan mulutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memelihara, yang sanggup melindungi kita. Dan mari kita praktekkan iman percaya kita kepada Allah dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31. Saya baca. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Allah yang kita peringati hari Kamis yang lalu naik ke surga. Dia adalah Allah yang hidup, yang menjadi pembela saudara, yang menjadi pembela saya. Haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup,
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Kembali kami disapa oleh firman Tuhan. Belajar dari kehidupan Daniel, bagaimana dia menerapkan imannya, bagaimana dia membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kami boleh belajar dari Daniel. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Biarlah iman jemaat-Mu terus diperkokoh, diperkuat, dan Tuhan yang menyertai, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan kesesakan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah jemaat yang berseru kepadamu, dan izinkan mereka boleh melihat, izinkan kami boleh melihat kuasa kasih Tuhan ada menyertai dan memimpin, sehingga kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Bapa di dalam surga, kami sangat percaya Tuhan sendiri yang campur tangan dengan negara kami ini. Dari pemimpin kami yang paling tinggi, Bapak Presiden, sampai ke daerah RW, RT. Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai, happy Sunday. Sebelum memberi dengan hati gembira, mari ikuti beberapa informasi berikut. Mengatur keuangan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan. Berikut beberapa tips. Hitung akurat rencana pengeluaran dan pendapatan. Hitung mana yang utama, mana yang tidak. Taruh sesedikit mungkin uang di dompet Anda. Kenali tujuan Anda ketika berbelanja. Jangan beli suatu barang karena keinginan mendadak tanpa rencana. Belanjakan lebih sedikit dari uang yang Anda dapatkan setiap bulannya. Belajar menabung dan jangan lupa perpuluhan dan persembahan tiap minggu. Cek keuangan secara berkala, pastikan hasilnya sesuai rencana. Ikuti langkah demi langkah, Anda akan dapat mengatur keuangan Anda dengan baik. Dalam beberapa bulan, Anda akan lihat hasilnya. Mari mencoba. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, kekal selama-lamanya. Amin.